Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di NBS Channel. Kali ini kita akan berikan sedikit informasi buat adik-adik kelas 12 SMA atau SMK di tahun ini yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri pada tahun 2022 nantinya. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya channel ini berkembang ya teman-teman. Di sini langsung saja kita mulai. Di sini sebagai adik-adik yang ingin mencek informasi terkait PTN, baik dari jalur undangan atau SNMPTN maupun jalur ujian tulis atau SBMPTN, dapat kita kunjungi situs LTMPT. Jadi kita harus sering-sering mengunjungi situs ini karena website resmi LTMPT merupakan salah satu website resmi tentang penerimaan mahasiswa baru. Jadi tahun 2021 dan tahun 2022 seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN, setelah saya cek informasinya masih sama, jadi hampir sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini kita lihat setelah kita buka portal utama dari LTMPT, di sini kita dapat informasi tentang beberapa informasi penerimaan mahasiswa baru. Buat adik-adik harus saya mengunjungi situs ini nantinya. Di sini kita langsung saja buka. Di sini ada beberapa menu ya adik-adik, bisa dilihat di menu kiri sebelah kiri ini. Di sini kita fokuskan ke informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri pada tahun 2022. Langsung saja adik-adik dapat klik di sini. Di sini kita lihat sudah dibuka resmi tentang pengumuman resmi tentang penerimaan mahasiswa baru jalur undangan atau SNMPTN pada tahun 2022. Jika kita baca sekilas, ini informasinya sudah sekitar 2 minggu lalu dirilis. Jika kita baca di sini kita dapat ketahui bahwa penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN pada tahun 2022 nantinya hampir sama dengan pada tahun 2021. Di sini kita lihat adanya pangkalan data sekolah dan siswa pengisian PDSS oleh pihak sekolah, dan di sini juga kita lihat ada persyaratan sekolah yang bisa mengikuti SNMPTN pada tahun 2022, di mana kita lihat di sini informasinya ada ketentuan kuota ya bagi sekolah terhadap jumlah peserta jalur undangan atau SNMPTN pada tahun 2022. Di sini dapat kita lihat sekolah dengan akreditasi A maka 40% terbaik di sekolahnya. Sekolah akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya, dan akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Jadi kuota peserta SNMPTN tahun 2022 itu berdasarkan akreditasi sekolah. Jadi semakin bagus akreditasi sekolahnya maka kuotanya semakin banyak. Di sini kuota yang paling banyak itu 40%. Jadi misalnya nantinya jumlah seluruh siswanya misalnya 100 orang, maka 40% 40 orang yang bisa berhak untuk ikut SNMPTN tahun 2022. Jadi dipilih 40% terbaik ya di setiap jurusan masing-masing sekolahnya. Jadi bukan dibandingkan dengan jumlah peserta kelas 12. Jadi per jurusan. Kita lihat yang selanjutnya informasinya persyaratan peserta siswa SMA kelas 12 atau SMK pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Jadi adik-adik kelas 12 yang ingin ikut sebagai peserta jalur undangan itu harus ada syarat-syarat secara umum. Yang pertama, memiliki prestasi akademik. Di sini dapat dibuktikan dengan nilai-nilai rapot selama semester 1 sampai dengan semester 5. Yang kedua, memiliki NSN yang terdaftar di PDSS. Yang ketiga, memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Nantinya ini diisikan oleh pihak sekolah. Yang keempat, peserta memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib. Ya, nantinya bagi peserta yang ingin memilih program studi olahraga dan seni wajib mengunggah portofolio. Itu merupakan syarat-syarat umum bagi peserta. Yang kemudian di sini kita lihat hampir sama juga dengan SNMPTN pada tahun 2021 kemarin, hampir sama dengan tahun 2022 nantinya, di mana di sini kita lihat dalam memilih program studi setiap siswa dapat memilih 2 program studi, 1 PTN atau 2 PTN. Yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di provinsi yang sama dengan SMA, MA atau SMK asalnya. Misalnya adik-adik berada di Provinsi Sumatera Utara, maka jika memilih 2 program studi, salah satu PTN harus berada di Provinsi Sumatera Utara, misalnya Unimed atau USU. Jadi seperti itu dia. Yang ketiga, disarankan tidak lintas minat tergantung ketentuan PTN yang dituju. Jadi ini
dalam ketentuan pilihan program studi. Di sini adik-adik harus fokus dalam memilih program studi, harus disesuaikan dengan bakat, minat, dan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Dalam memilih program studi juga ya kita harus lebih hati-hati menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri 2022 ini. Jadi semakin ketat, maka adik-adik harus mempertimbangkan kemampuan nilai dan juga kemampuan dalam bakat dan motivasi untuk memilih perguruan tinggi dan program studi yang diinginkan. Jadi jangan sampai salah pilih. Sebaiknya adik-adik memang memilih tidak sama dengan pilihan teman-teman di satu sekolah agar program seleksi atau sistem seleksinya lebih berpeluang ya dibanding dengan kita memilih jurusan-jurusan yang sama dengan teman-teman dengan satu sekolah yang sama. Yang selanjutnya tahapan pendaftaran. Di sini tahapan pendaftarannya sudah mulai dibuka, pengumumannya kuota sudah diumumkan sejak 2 minggu yang lalu. Kemudian nantinya akan dirilis kembali pada awal pembukaan akun LTMPT. Nantinya akan dibuka kuota resmi peserta per sekolah. Yang kedua, registrasi akun sekolah. Registrasi akun LTMPT nantinya akan diumumkan juga di bulan Januari awal hingga pertengahan Februari. Di sini kita perhatikan ada ketentuan pemeringkatan oleh sekolah. Di sini adik-adik juga harus paham bahwa pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan dasar perhitungan nilai sebagai berikut. Di sini ada beberapa jurusan, misalnya di sekolah adik-adik ada IPA, IPS, dan bahasa. Di sini perhatikan kalau jurusan IPA itu ada beberapa kategori mata pelajaran yang dilakukan pemeringkatan, diantaranya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Untuk yang IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Sementara yang bahasa, jika di sekolah adik-adik ada bahasa, maka matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Dan SMK, bagi yang SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dengan menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Mana tahu sekolah dalam melakukan pemeringkatan nilai tersebut, mana tahu ada kategori siswa yang sama dengan jumlah total nilai yang sama dari beberapa jurusan mata pelajaran ini, maka dapat dilakukan penambahan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam melakukan pemeringkatan di PDSS. Yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Nantinya akreditasi sekolah memiliki kuota seperti yang kita sampaikan tadi, ada 40% akreditasi A dan lain sebagainya. Itu disesuaikan pemeringkatannya sesuai dengan ketentuan kuota. Nantinya akan dirilis kuota sekolah berapa jumlah peserta jalur undangan atau SNMPTN pada tahun 2022 per sekolah. Jadi nanti ada jumlah siswanya dan jumlah siswa itu akan dikategorikan dalam pemeringkatan per sekolah. Yang ketiga, kita harus ingat di sini beberapa jadwal SNMPTN. Jadi jadwal ini harus kita ingat ya adik-adik, jangan sampai kita lupa jadwal penting SNMPTN 2022 atau jalur undangan. Di sini yang pertama pembuatan akun LTMPT yakni pada tanggal 4 Januari sampai 15 Februari 2022. Pembuatan akun. Jadi di sini pembuatan akun nantinya dimulai pada awal Januari, awal masuk sekolah semester genap pada hari kedua 4 Januari sampai 15 Februari. Adik-adik dapat masuk kepada tahap pembuatan akun LTMPT. Jadi jangan sampai lupa ya jadwal penting tanggal-tanggal ini. Yang kedua, PDSS dan SNMPTN sosialisasi sudah dilakukan sejak 1 Desember sampai dengan Februari. Seperti ini sosialisasi di situs LTMPT sudah dilakukan pencerahan dan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Yang ketiga ada launching kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada tanggal 4. Yang keempat, perhatikan di sini penetapan siswa yang eligible oleh sekolah pada tanggal 4 sampai 8 Februari. Nantinya sekolah akan diberikan waktu atau hak untuk melakukan pemeringkatan terhadap peserta SNMPTN di setiap sekolah masing-masing. Yang kelima, pengisian PDSS pada tanggal 8 sampai 8 Februari 2022. Jadi ada sekitar 1 bulan ini dilakukan oleh pihak sekolah. Yang keenam, pendaftaran SNMPTN. Jadi SNMPTN bagi siswa yang eligible, bagi siswa yang terpilih sebagai peserta dari sekolah masing-masing sebagai peserta SNMPTN pada tahun 2022, nantinya pendaftaran SNMPTN akan dilakukan pada tanggal 14 sampai 28 Februari 2022. Jadi ada sekitar 2 minggu proses pendaftaran
SNMPTN tahun 2022 nantinya. Dan yang terakhir, pengumuman SNMPTN ini akan diumumkan serentak pada tanggal 29 Maret 2022 di situs SNMPTN. Yang selanjutnya kita perhatikan di sini, penting diketahui bahwa seluruh kegiatan ini diawali dan diakhiri pada pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Jadi ini berakhir misalnya pengumuman pada pukul 3 sore, pembukaan jalur undangan SNMPTN dan penutupannya juga pendaftarannya pada pukul 15.00 atau sekitar pukul 3 sore tepat. Jadi buat adik-adik yang ingin informasi lebih lanjut tentang penerimaan SNMPTN, SBMPTN atau jalur mandiri dapat dibuka dikunjungi situs ltmpt.ac.id. Di sini juga kita perhatikan ada menu unduhan di bagian bawah, kiri bawah, perhatikan di atas kontak. Di situ ada menu unduhan. Di menu unduhan ini ada informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Di sini dapat adik-adik download secara langsung untuk mengetahui lebih dalam tentang informasi seleksi masuk PTN 2022. Perhatikan, coba kita buka. Ya, di sini di unduhan nantinya adik-adik dapat informasi tentang SNMPTN, SBMPTN dan jalur mandiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini dijelaskan tentang apa itu PMB, PTN pada tahun 2022, apa saja tahapannya, tujuannya dan fungsinya. Perhatikan di sini juga dijelaskan tentang beberapa ketentuan seperti kuota, beberapa syarat-syarat peserta, syarat sekolah dan lain sebagainya. Adik-adik juga dapat mendownloadnya di situs website resmi LTMPT tadi. Jadi buat adik-adik, sistem SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri yang terdaftar di situs website resmi LTMPT ini secara terbuka dan transparan. Jadi adik dapat membaca informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru bagi adik yang ingin kuliah atau melanjut ke perguruan tinggi negeri dengan mengunjungi website resmi LTMPT. Jadi di sini juga adik-adik dapat memahami lebih dalam tentang penerimaan mahasiswa baru di PTN pada tahun 2022. Yang paling penting adik-adik yang sampai lupa jadwal penting SNMPTN 2022, karena dari 3 proses penerimaan mahasiswa baru, jalur yang pertama itu adalah jalur SNMPTN pada tahun 2022. Semoga adik-adik dapat berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.